حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah tepat waktu. Dan juga ada yang juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat nafilah. Tadi mungkin ada yang bangun jam 2, ada yang bangun jam 3, bahkan ada yang bangun jam 4. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat nafilah atau sholat sunnah malam. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, asa rabbuka ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan mengangkat, Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang senantiasa melaksanakan yaitu salat malam ataupun salat tahajud ya, dari sebahagian malam. Janji Allah tidak akan pernah meleset, janji Allah tidak akan pernah ingkar. Yang kebanyakan ingkar itu adalah justru kitanya sendiri, ya, kita yang sering banyak alfa, yang sering banyak melemah ya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu. Jikalau suatu penduduk atau suatu masyarakat, suatu kaum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kebanyakan mereka itu adalah mendustakannya. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita sudah memasuki 1 Sya'ban 1445 Hijriah, bahwa kita berarti tinggal 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harapkan, yang kita damba-dambakan sesuai dengan doa yang selalu kita lantunkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberkahan yang sempurna di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya, jadi Sya'ban dan Ramadan ya, atau disampaikan usia kepada bulan Ramadan. Keberkahan ini, keberkahan usia, keberkahan umur ini, ya setiap waktunya, setiap detiknya betul-betul hempasan napas kita dalam rangka untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya taat kepadanya saja. Jamaah rahimakumullah, ya terutama mari kita saling ingat mengingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada ahli keluarga kita, di mana mungkin masih ada yang punya hutang. Puasa Ramadan tahun yang lalu belum terbayarkan, kita hanya mengingatkan saja. Ya, kewajiban kita hanya mengingatkan saja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ya, berilah tahu, kasih tahu, mengingatkan kalau pada tahun yang lalu masih punya hutang puasa Ramadan.
Ini kewajiban kita selaku kepala keluarga. Selanjutnya, amalan-amalan yang dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan tentu saja tidak akan pernah lupa ya daripada kegiatan kita yang sehari-hari, ya utamanya ya sholat 5 waktunya ini. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan yang musiman saja ya, bukan musiman saja, tapi memang secara ininya Allah ciptakan 12 bulan itu puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan. Kan gitu. Jadi kesempatan ini 11 bulan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah mencontohkan, Rasulullah itu 6 bulan berdoa agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 6 bulan juga Rasulullah berharap agar usianya disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi nyambung. Nah, maka oleh karena itulah kita juga demikian. Ya, kita juga kalau kita ittiba kepada Rasulullah, mau mengikuti bagaimana cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga harus mengikutinya. Ya minimalnya tadi, minimalnya kita mengingatkan kepada diri kita dan juga kepada ahli keluarga kita, agar betul-betul kebiasaan kita yang sehari-harinya ini ya sholat 5 waktunya yang berat sebenarnya ya. Sholat 5 waktunya yang kita berat ini. Kalau sholat mungkin bisa jadi sholat ya, sholat, tapi yang diutamakan adalah sholat sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah ya, man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang hanya memakmurkan masjid itu adalah orang yang sudah beriktikad dirinya beriman kepada Allah dan mengimani adanya hari akhirat. Ini cukup 2 ini yang Allah sampaikan. Kalau sudah iman kepada Allah, kenapa kita iman kepada Allah kaitannya dengan sholat? Karena kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah ya untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya, menyembah kepadaku itu yang paling utama dan paling tinggi adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Bahkan dalam hadisnya bukan hanya menunaikan dalam artian ya'malu sholat, tapi aqimus sholat, yaitu mendirikan sholat. Bagaimana kriteria orang yang mendirikan sholat itu? Yang pertama adalah laksanakan ibadah sholat itu adalah sebelum kita waktunya sudah ada di masjid. Nah, ini yang paling bisa, ya yang paling bisa, yang sudah otomatis adalah para muazin. Nah, makanya kemuliaan muazin ini sangat luar biasa. Ya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kalau muazin ini sholat 5 waktu tidak akan pernah tinggal. Nah, ini. Ya masing-masing kita menginginkan seperti itu. Nah, paling tidak kita ada ya sholatnya jangan sampai terus-menerus ketinggalan daripada takbiratul ihramnya imam. Nah, itu yang disebut dengan sholat jamaah muafik. Ya, sholat jamaah muafik itu adalah sholat yang tidak ketinggalan dari takbiratul ihramnya imam. Tapi sebaliknya sholat yang suka ketinggalan terus dari takbiratul ihramnya imam itu ya sudah kategori masbuk. Ya misalnya kita menemui imam sudah ruku, nah, lalu kita ikut ruku, alhamdulillah masih dapatlah 1 rakaat juga. Ya, asal kita minimal baca bismillah. Baca bismillah misalnya ya. Kemudian ya itulah ya saking bagaimana bisa kita memotivasi diri, ya bisa menyemangati diri, dan terutama bagaimana kita terus iman kita itu kalau bisa terus bukan yankus, bukan semakin lama semakin mengurang. Ya toh. Iman kita ini harus bersinergi kepada usia kita.
jatah hidup kita di dunia ini adalah semakin berkurang, ya hakikatnya berkurang walaupun katanya bertambah. Nah, semakin berkurang karena usia manusia akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70. Itu secara umumnya. Kalaupun ada yang kurang ataupun lebih daripada itu di bawah rata-rata, ya. Jadi rata-rata itu antara 60 sampai 70. Itu rata-ratanya. Makanya kita ingin mengambil bagian. Kalau sekarang posisi kita sudah ya masih di bawah 60, ya berarti bukan berarti kita ini masih panjang usia kita, tidak begitu, ya, tidak begitu. Karena itu juga Allah katakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah waktunya ajal itu tiba, maka tidak bisa dikurangi dan ditambah. Ya sudah tepatlah gitu ya. Jatah ukuran hidup kita. Ya, maka orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsuhu liman ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri, memperbekali dirinya untuk kehidupan setelah kematian itu apa. Nah, jadi kalau kematian yang kedua maksudnya, kematian yang kedua ini adalah suatu kematian yang sebentar saja, sebentar saja. Begitu kita sudah diurus oleh orang yang hidup, ya, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan, ya paling lama barangkali ya hanya beberapa jam saat itu, ya toh? Kemudian masuklah kita ke dalam alam kubur, alam barzah, ditimbun, ya ditinggalkan. 7 langkah orang yang meninggalkan, ya orang yang menguburkan itu, kita sudah dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah dan ditanya oleh 2 malaikat, yaitu Munkar wa Nakir. Nah, begitu. Dan kita langsung akan ditanya ya tentang Allah, ya tadi tentang Tuhannya. Marrobuka, man nabiyuka, ya, ma kitabuka, man kiblatuka, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan berarti kita harus mempersiapkannya bawa catatan, ya. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin lagi bawa catatan. Jadi ya kalau kita seperti mau khutbah, mau ceramah, bolehlah bawa catatan, ya, kepean. Tapi ketika kita ditanya oleh kedua malaikat Munkar wa Nakir, maka itu ada semua, ya, jawabannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah kita sehari-hari. Kalau kita sering mengucapkan kalimat Allah, ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahus Shomad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya, itu ada semuanya di dalam sholat. Sudah terjawab semuanya di dalam sholat ternyata. Ya, ya, marrobuka, siapa Tuhanmu, bisa jadi kita menjawabnya Allahu Akbar, bisa jadi. Kenapa? Ya sholat tiap waktu kita, sholat tiap waktu, sudah tertentu. Seperti itulah jawabannya. Ya, man nabiyuka, ya ada di dalam sholat tahiyat awal, tahiyat akhir, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada semuanya di situ. Sudah biasa kita mengucapkannya, sudah kulino kita mengucapkan. Ya, waman kitabuka, apa kitabmu, apa tuntunanmu, ya jelas yang kita baca di dalam sholat juga Al-Quran, itu surat Al-Fatihah, ya jelas itu. Mungkin kita akan lebih panjang menjawabnya, mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin, itu jawaban kita. Malaikat puas itu, ya, malaikat Munkar wa Nakir akan puas dengan jawabannya. Man kiblatuka, kiblatmu, wah, jelas itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya, kiblat kita itu, ya, karena kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti di mana saja kita berada, pasti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dalam niatnya sudah jelas,
usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Ya, aku niat salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, jadi imam, jadi makmum, karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semuanya itu ada jawabannya di dalam sholat. Maka sudah jelas ya, barang siapa yang mendirikan sholat, pasti dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, pasti dia meruntuhkan agamanya. Maka tidak ada yang kita khawatirkan ya. Jadi ini seperti harapan kita, tidak ada yang dikhawatirkan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini untuk selalu istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali mudah-mudahan taujih singkat subuh pada pagi hari ini di mushola kita yang tercinta, Mushola Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat sekitar Mushola Miftahul Jannah untuk memakmurkan mushola ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.